Setelah beberapa kali diburu pertanyaan tentang kapan akan menikah dengan kekasihnya Sony, Lia, panggilan akrab dari Cornelia Agatha, ternyata bukannya mempersiapkan pernikahannya yang sempat tertunda, Lia malah membuka usaha di bidang bisnis restoran di bilangan Dharma Wangsa. Dengan latar belakang Lia yang doyan makan, dia mendapat tawaran untuk kerjasama dalam bidang bisnis restoran. Dan ternyata Lia sudah menguasai sekali bisnis di bidang restoran ini. Bagaimana pemeran Sarah di Sidul anak sekolah ini mengetahui dengan detail agar restorannya tetap dikenal dan tidak dilupakan? Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali rasanya saya Niken Okto selama 30 menit ke depan bisa menemani Anda kembali dalam Kabar-Kabar Minggu. Sebuah acara yang akan mengisi hari Anda dengan kabar-kabar yang layak kami kabarkan karena kami Kabar-Kabar Minggu. Pemirsa, tak ada kabar yang tak kami kabar-kabari. Deddy Corbuzier akhirnya menikah dengan Kalina. Dan rencananya hari bahagia mereka akan berlangsung pada tanggal 25 Februari mendatang. Kami mewawancarai mereka tentang persiapan akhir dari hari bahagia tersebut pada hari Sabtu lalu. For whatever reason, I feel like I've been wanting you all my life. Berbagai persiapan menuju pelaminan telah disiapkan matang oleh Deddy Corbuzier dan kekasihnya Kalina. Termasuk gaun pengantin dan gedung pernikahan yang rencananya akan bertempat di sebuah kafe di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Meski persiapan fisik dan mental telah mereka lakukan, hingga sebulan menjelang pernikahan, pasangan ini belum juga menemukan tanggal yang tepat untuk mengikat janji. Setelah cukup lama menghitung hari baik, akhirnya keluarlah tanggal 25 Februari nanti yang akan menjadi akhir dari masa lajang Deddy Corbuzier dan Kalina. Kali ini tidak akan meleset, karena undangan untuk menghadiri acara pernikahan di tanggal tersebut pun telah disebar luas. Tidak jelas apa yang akhirnya menjadi pertimbangan Deddy Corbuzier dan Kalina hingga akhirnya memilih tanggal 25 Februari sebagai tanggal bersejarah itu. Padahal sebelumnya pasangan ini pernah berniat menikah di hari kasih sayang. Karena bagus 25/02/25. Karena ini pernikahan saya. Kalau orang datang, orang suka, orang tidak suka di pestanya, terserah. Karena saya menjalankan yang terbaik. Sekitar 400 undangan telah tersebar bagi para kerabat dan keluarga untuk menghadiri hari bahagia sang mentalis dengan partnernya itu. Seunik kisah asmara dan kepribadian mereka, undangan pernikahan Deddy dan Kalina pun tidak kalah uniknya. Ada 9 simpul tali di muka undangan pernikahan mereka. Selain 9 simpul tali, Deddy juga merangkaikan sebuah puisi indah pada kartu undangan pernikahannya. Itu saya dapat dari buku Gypsy tua sekali. Jadi zamannya dulu itu mereka percaya kalau misalnya orang habis nikah gitu terus ada tali yang diikat gitu, terus ditempelkan ke tangannya mereka supaya tidak bisa putus, supaya jauh dari bala, supaya tidak cerai dan sebagainya. Saya tidak percaya hal-hal seperti itu. Cuman saya melihat itu kok indah gitu loh. Ya kita ikutin aja lah mistikalnya gitu. Tidak lupa terselip juga panduan berbusana bagi para undangan di bagian bawah kartu. Tertulis pakaian serba hitam sebagai dress code-nya. Karena pada malam pernikahan nanti, sang pengantin pun akan mengenakan pakaian serba hitam. Tamu yang datang warna hitam. Tapi kita sudah menyediakan juga kalau yang memang mereka tidak punya baju hitam, kita sudah menyediakan di situ cat sama piloks. Kalau undangan telah begitu apik dipersiapkan, untuk bulan madu bagaimana? Belum ada yang mau sponsor. Mungkin dari Kompas bisa sponsor ya. Pemirsa, RCTI menggelar malam final Miss Indonesia pada hari Sabtu kemarin. Acara tersebut akhirnya memilih pemenang utama untuk diikutsertakan pada ajang kontes Miss ASEAN. Cantik, pintar, dan berbudi pekerti luhur menjadi hal yang membuat spesial seorang perempuan. Cantik tidak hanya sekedar fisik luar, tapi juga cantik hatinya. Ini juga yang menjadi penilaian dasar dan utama dalam ajang Miss Indonesia yang diselenggarakan RCTI bekerja sama dengan Sari Ayu Marta Tilaar. Setelah melalui proses seleksi yang panjang hingga akhirnya terpilih 33 perempuan yang mewakili tiap provinsi di Indonesia, dan puncaknya tibalah saat yang paling mendebarkan bagi mereka yang selama 8 hari telah menjalani berbagai kegiatan semasa karantina. Sabtu malam lalu terpilihlah Miss Indonesia untuk pertama kali yang nantinya akan mewakili Indonesia di ajang pemilihan dengan skala yang lebih besar, Miss Asian.
Kalau Imel terpilih sebagai Miss Indonesia karena memang dia berbakat dan memang dia seharusnya terpilih. Apa yang dirasakan oleh gadis istimewa ini saat namanya disebutkan sebagai Miss Indonesia? Saya sangat senang sekali, sangat bersyukur sekali, tapi kaget dan gak nyangka juga. Ya saya nggak, untuk tujuan saya mengikuti ini saya tidak punya memprioritaskan saya harus menang, tapi sewaktu saya mengikuti ini saya hanya ingin mencari pengalaman. Lalu untuk selanjutnya, apakah kamu siap untuk membawa nama Indonesia di Miss Asia nantinya? Tentunya saya akan tetap, saya akan berusaha sangat keras sekali ya untuk bisa mengikuti program-program yang telah diberikan untuk saya, apalagi untuk mengikuti Miss ASEAN, dan saya merasa mampu atau tidak, yang pasti saya akan optimistik, karena dengan optimistik saya yakin sesuatu yang saya akan capai bisa saya capai. Kebahagiaan tidak hanya menjadi miliknya seorang diri. Kebahagiaan juga terpancar dari keluarga, sanak saudara, dan teman-teman yang selalu mendukungnya. Sebesar apakah dukungan yang kamu rasakan dari mereka selama ini? Dukungan dari keluarga itu sangat besar sekali, dan dukungan dari teman juga, apalagi teman-teman yang ada di sama-sama mengikuti Miss Indonesia, karena mereka yang selalu mensupport saya. Atas kemenangannya ini, gadis yang terpilih dari 559 orang lainnya memperoleh beberapa hadiah selain tentu saja kesempatan berharga untuk bersaing bersama wakil dari negara-negara Asia menjadi Miss Asian. Akan kamu apakan sih hadiah-hadiah itu? Satu hal yang pasti saya akan lakukan, saya akan memberikan sedikit, yang pasti satu untuk orang tua saya sebagai imbalan, karena mereka pun yang telah memberikan saya studi supaya saya bisa meluluskan kuliah saya. Cornelia Agatha mempunyai bisnis baru. Pada hari Jumat malam lalu, kekasih dari Sony Lalwani ini membuka restoran Dante di kawasan Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. Setelah beberapa kali diburu pertanyaan tentang kapan akan menikah dengan kekasihnya Sony, Lia, panggilan akrab dari Cornelia Agatha, ternyata bukannya mempersiapkan pernikahannya yang sempat tertunda, Lia malah membuka usaha di bidang bisnis restoran di bilangan Dharma Wangsa. Dengan latar belakang Lia yang doyan makan, dia mendapat tawaran untuk kerjasama dalam bidang bisnis restoran. Dan ternyata Lia sudah menguasai sekali bisnis di bidang restoran ini. Bagaimana pemeran Sarah di Sidul anak sekolah ini mengetahui dengan detail agar restorannya tetap dikenal dan tidak dilupakan oleh pelanggannya, walaupun dengan konsep tempat yang nyaman? Yang saya paling perhatiin sebenarnya makanan aja, karena kuncinya makanan yang bikin ini bisa bertahan lama, ini bisnis. Contoh kayak misalnya gado-gado pinggir jalan daerah mana gitu kan sampai sekarang masih rame. Kenapa? Padahal tempatnya juga kayak gitu. Kenapa masih banyak orang? Karena ya itu makanan. Tidak sekedar membawa nama besar artis, bisnis baru yang digeluti Lia tetap memerlukan usaha keras agar mampu menjaring pelanggan sebanyak-banyaknya, termasuk bantuan dari teman-teman dekat. Bagaimana dengan Sony? Apakah mendukung usaha kamu selain menyewakan gedung buat Lia? Ya paling ya tenaga, pikiran gitu aja. Lebih banyak pikiran lah, dia banyak bantu, kasih masukan, dan juga bagaimana saya memaintain ke depannya nanti gimana gitu. Apakah membuka usaha restoran ini karena kamu sekarang sudah jarang main sinetron atau untuk persiapan ke depan jika sudah pensiun di dunia hiburan? Sama sekali enggak. Karena saya bilang tadi, saya memang selama ini sudah tidak pernah bergantung secara materi kok terhadap dunia kesenian, karena saya memang di sana mau berkesenian, saya haus eksplorasi segala macam, dan saya butuh yang namanya selektif. Cindy Fatikasari dan Tengku Firmansyah disebut sebagai pasangan kompak, itu pasti. Kemanapun mereka pergi tidak pernah salah satu di antara mereka absen menemani. Seperti yang kami saksikan saat keduanya tengah sibuk mempersiapkan video klip untuk album baru Cindy. Dengan setia, Firman menemani sang istri. Sebenarnya bukan hanya kewajiban sebagai suami saja, hingga Firman rela meluangkan waktu berlama-lama menemani sang istri. Untuk Firman saat ini, menemani Cindy adalah bagian dari pekerjaannya.
Karena sejak beberapa waktu yang lalu, ialah yang memegang jabatan sebagai manajer Cindy Fatikasari. Bukan karena kehabisan pekerjaan hingga ia memegang jabatan itu. Ia dan Cindy punya alasan lain.